Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di daerah Kota-Kota Mobagu. Jumpa lagi di podcast KPU Kota-Kota Mobagu bersama saya Yanti Balopapung yang bertugas selaku host pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat PDPB. PDPB sendiri merupakan proses yang penting dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan data selalu mutakhir, akurat, dan tentunya dapat dipercaya. Nah, teman pemilih, untuk membahas lebih jauh tentang PDPB ini, pada saat ini sudah hadir di ruang podcast KPU Kota-Kota Mobagu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota-Kota Mobagu, yaitu Ibu Heriana Amir. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo Ibu, selamat datang kembali di ruang podcast. Halo Ibu, bagaimana kabar Bu Yanti? Kabar alhamdulillah sehat-sehat, semoga sama ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita ke topik utama, dipersilakan jika Ibu mau menyapa terlebih dahulu teman-teman pemilih dan seluruh masyarakat Kota-Kota Mobagu yang mungkin pada saat ini sedang menyimak podcast ini. Silakan Bu. Iya, halo teman-teman pemilih yang ada di Kota-Kota Mobagu dan yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan podcast ini bisa membawa angin segar dan juga pengetahuan khususnya terkait dengan penyelenggara demokrasi yang ada di Kota Mobagu. Nah, apalagi ini adalah hal yang tidak kalah penting, yang memang tahapan yang masuk di tahun 2026. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan ya Bu ya. Saat ini sudah 2 tahun pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Masa di mana tidak dalam tahapan pemilu. Namun tentunya KPU tetap memiliki agenda-agenda penting yang harus diselesaikan. Khusus divisi yang Ibu pimpin, Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau disingkatnya Rendatin, apa saja agenda yang dijalankan di tahun 2026 ini? Iya, terima kasih banyak Bu ya sebelumnya. Memang untuk di divisi saya, Perencanaan Data dan Sistem Informasi, itu satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisah. Iya, data yang memang perlu kita lihat kembali untuk kita kelola dan pastinya akan bermuara ke bagaimana dia akan akurat, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah di situ ada perencanaan yang tentunya di situ ada penyusunan program dan juga anggaran yang nanti juga ada di setiap divisi terkait dengan perencanaan sendiri. Dan penguatan dari sistem informasi itu jadi wadah yang penting. Keterbukaan, transparan, salah satu contohnya adalah podcast ini adalah satu wadah yang memang tidak kalah penting untuk bagaimana masyarakat bisa mengetahui secara komprehensif apa saja yang dilakukan KPU, apalagi sekarang masa dalam post-election. Tetap kita bekerja dan tetap kita melakukan sesuai dengan regulasi yang ada untuk pemilu berikut lebih baik lagi, dan tentunya akan bagaimana kita menyajikan data tersebut dan juga proses lebih baik dari sebelumnya. Oke, selanjutnya Ibu kita akan membahas lebih dalam mengenai PDPB ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan PDPB itu dan tujuannya apa? Iya, untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 ini, yaitu di mana adalah proses pemeliharaan dan juga pemutakhiran data yang dilakukan secara terus-menerus, yang tujuannya memang adalah bagaimana data yang kita dapatkan itu bisa
faktual, bisa dapat dipertanggungjawabkan, dan data yang kita sajikan itu benar-benar sudah murni. Berarti bisa dikatakan bahwa PDPB ini merupakan proses penting untuk menjaga kualitas daftar pemilih. Iya, sangat penting, Bu. Karena di dalam data ini memang ada tahapan yang kita lakukan yang memang cukup melibatkan beberapa stakeholder dan tentunya turun ke lapangan untuk memastikan data yang kita dapatkan itu untuk dapat diverifikasi dengan baik. Ya, lalu bagaimana proses pelaksanaan PDPB itu sendiri? Iya, proses PDPB Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026 ini memang kita langsung door to door turun ke lapangan untuk memastikan datanya, bekerja sama dengan Dukcapil, bekerja sama juga dengan stakeholder lain, yaitu salah satunya adalah Bawaslu sendiri, dan kita turun ke lapangan. Tentunya ada jadwal dan tim yang alhamdulillah puji Tuhan sudah dibuat oleh bagian Rendatin. Saya diberkati oleh Kasub, operator, dan seluruh staf yang sangat membantu dan mensupport saya dalam bekerja. Di sini kami melakukan tentunya beberapa proses, yaitu pencermatan terkait dengan data pemilih yang sudah meninggal, dan kita melihat juga untuk dapat diverifikasi bukti otentiknya seperti akta kematian ataupun bukti dukung lainnya. Selanjutnya mencermati terkait dengan yang sudah berstatus prajurit TNI dan juga Polri ataupun yang sudah pensiun. Kita memverifikasi data-data yang ada dan juga berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dan door to door langsung ke lapangan untuk memastikan identitas dari yang ada dari data yang turun. Selanjutnya mencermati dari data yang pindah masuk dan pindah keluar, dan juga data yang memang ganda yang ada antar kabupaten kota atau provinsi, dan tidak kalah penting adalah data yang memang sudah umur 100 tahun ataupun yang baru 17 tahun yang belum menikah ataupun yang sudah menikah yang memang harus mengantongi KTPL, KK, dan juga buku nikah. Kita verifikasi dan melakukan sinkronisasi di lapangan dengan tim yang ada. Jadi prosesnya cukup panjang ya Bu, dan harus dilakukan secara sangat teliti. Iya, secara teliti dan bersama-sama, dan tentunya verifikasi dari data yang ada, yang kita faktual itu memang harus ada kesesuaian, dan tentunya itu menjadi hal utama karena dari prinsip pemuktahiran data, selain juga memastikan benar-benar elemen data, dari prinsip juga dari perlindungan data pemilih. Ya, baik Ibu. Selanjutnya kita masuk ke segmen berikut ya Bu ya. Seberapa penting data dalam PDPB? Sangat penting ya Bu, karena dari sini bisa mencerminkan kepercayaan publik terkait dengan data yang kita sajikan ke masyarakat, dan tentunya ini menjadi tolak ukur penting keintegrasinya data yang dari pusat kita kelola untuk muktahir. Ini tentu menjadi upaya yang penting agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu ya Bu ya. Iya, itu adalah hal yang sangat penting ya Bu, karena kalaupun kita tidak menyajikan dengan baik, ya otomatis efeknya akan berdampak luar biasa. Makanya kami door to door ke lapangan memverifikasi secara baik dan benar, itu adalah hal yang paling mendasar dan paling utama. Baik Bu. Ibu dalam pelaksanaan PDPB, salah satu prosesnya, salah satu pelaksanaannya Coktas ya Bu ya. Dalam pelaksanaan Coktas itu turun ke lapangan door to door. Selama pelaksanaan Coktas,
Apa suka dukanya bersama tim? Iya, untuk pencocokan dan penelitian tahun 2026, setiap pekerjaan suka duka pasti ada ya Bu ya. Iya. Tetapi saya melihat dari tahapan yang ada ini adalah kita itu melakukan karena memang sudah amanah dan juga kita bekerja, kita belajar, dan kita tumbuh di dalam sini. Jadi ini bukan salah satu hal yang seperti tantangan, tetapi ini adalah salah satu hal yang luar biasa yang kita lakukan di Coktas ini. Dan saya mengambil teori yang memang saya sangat suka Bu, teori Kolkaba ini saya sudah pelajari dari tahun 2016. Bagaimana kita menginspirasi manajemen terkait dengan kenyamanan yang kita lakukan dalam bekerja, kita menikmatinya, sehingga hasilnya pastinya akan juga berdampak positif untuk yang kita rasakan dan juga kita akan sajikan kepada orang lain. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada tim yang memang benar-benar, karena kalau tidak ada tim otomatis saya juga tidak akan bisa bekerja dengan apik Ibu. Dan di sini juga saya juga ada teman-teman dari jajaran lain, ada Pak Ketua, ada juga teman-teman komisioner lain yang menjadi perisai untuk data yang saya dapatkan. Benar-benar mereka juga memberikan masukan, memberikan support, dan juga memberikan sedikit pengalaman-pengalaman yang mereka punya yang kemarin dan saya tampung dan untuk bagaimana saya lakukan di lapangan bersama-sama dengan tim. Ya. Terakhir Bu, apa harapan dan pesan Ibu kepada teman pemilih masyarakat Kota Mobagu terkait dengan PDPB ini? Ya, harapannya adalah dari podcast ini bisa menambah aspek kognitif dari kitanya dan juga bisa dilihat KPU Kota Mobagu itu tetap bekerja dan tetap juga menyajikan yang terbaik dari yang ada. Kita juga tetap memberikan sosialisasi terkait dengan kriteria generasi dalam pemilih yang ada di Kota Mobagu, baik itu generasi Z, milenial, generasi X, ada juga baby boomer dan juga lansia. Dari beberapa itu harus tercover dan benar-benar mereka juga harus ada dan kita melihat memastikan benar-benar datanya juga valid dan juga akuntabel. Dan saya mendorong untuk teman-teman yang belum genap 17 tahun untuk segera dapat mengurus di wilayahnya masing-masing di Capil Kota Mobagu, kalaupun ada di wilayah Kota Mobagu sendiri sesuai dengan tempat domisili tinggal. Dan ini adalah menjadi hal yang penting karena para anak-anak muda ini harapannya bukan cuma jadi penonton tetapi terlibat langsung untuk demokrasi ke depan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi informasi hari ini. Semoga dengan pembahasan ini masyarakat bisa lebih memahami bagaimana KPU sangat menjaga kualitas data pemilih. Nah, teman pemilih, terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk terus mengikuti kanal resmi KPU Kota Mobagu di berbagai platform media sosial untuk mendapatkan informasi-informasi penting mengenai kepemiluan. Saya Yanti Balompapung dan Ibu Heriana Amir serta kru podcast yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Syukur ma'anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.